Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarifah Jumatun, NIM 2402111053839. Saya akan melakukan refleksi pembelajaran pada mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran. Reflektivitas merupakan bentuk pembelajaran yang mengajarkan seseorang untuk merefleksikan dirinya atas pengalaman yang dimiliki maupun tindakan yang dilakukan. Proses refleksi meliputi pengalaman, refleksi, dan hasil. Selanjutnya yaitu naratif literasi. Naratif literasi adalah tulisan reflektif di mana seorang penulis menceritakan kisahnya terkait dengan proses dan perjalanan dirinya dalam mengembangkan berbagai bentuk literasi, termasuk membaca, menulis, memirsa, menginterpretasi, dan sebagainya. Naratif literasi ini bukan hanya sekedar cerita tentang bagaimana seseorang belajar membaca dan menulis, namun naratif literasi ini dapat membantu seseorang untuk mendefinisikan dirinya sendiri dan apa yang menjadi impian hidupnya, baik sebagai seorang individu maupun sebagai bagian dari komunitas. Naratif literasi sering menjadi bagian dari tugas reflektif yang diberikan kepada calon guru agar mereka mampu menilai kembali pengalaman, cara pandang, keyakinan, dan perspektif mereka tentang literasi. Nah, berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa naratif literasi dapat membantu seseorang untuk mendefinisikan pengalamannya. Berikut ini merupakan contoh naratif literasi yang pernah saya buat. Istilah literasi masih menjadi suatu hal yang baru menurut saya. Istilah ini baru saya dengar saat saya duduk di kelas 7 SMP. Sejak kelas 7 SMP, sekolah saya melakukan pembiasaan membaca buku, baik fiksi maupun non-fiksi, selama 15 menit setiap harinya. Setelah membaca, biasanya siswa diminta untuk merangkum apa yang telah dibaca, kemudian buku rangkuman tersebut diparaf oleh guru. Nah, sejak saat itu, karena telah terbiasa membaca buku 15 menit setiap harinya, saya pun tertarik untuk banyak-banyak membaca buku, baik fiksi maupun non-fiksi. Saya rasa pembiasaan literasi ini merupakan program yang sangat bagus untuk siswa. Saya merasa program ini memberikan dampak yang positif bagi saya. Saya yang sebelumnya tidak terlalu suka membaca, setelah adanya pembiasaan ini, saya pun mulai suka untuk membaca. Kemudian, saat memasuki sekolah menengah atas, tepatnya kelas 11, saya merasa ketertarikan saya dalam membaca lebih mengarah kepada membaca buku fiksi seperti novel dan lain sebagainya. Pada saat itu, saya sudah mengenal novel-novel online atau cerita-cerita tentang idola yang saya sukai. Saya biasanya akan mendownload novel-novel tersebut untuk dapat saya baca secara offline dan dapat dibaca berulang kali. Di tengah kegemaran saya membaca novel-novel tersebut, saya juga tidak lupa untuk membaca buku pelajaran atau materi-materi pelajaran. Dalam kegiatan membaca, saya biasanya suka membaca di tempat yang memiliki kondisi yang tenang dan juga nyaman. Saya tidak dapat fokus dan memahami isi bacaan yang saya baca ketika keadaan di sekitar saya ramai dan juga tidak kondusif. Saya biasanya lebih suka membaca buku sendiri di rumah daripada di tempat-tempat umum, walaupun itu di perpustakaan, karena saya hanya akan fokus jika saya hanya sendiri. Selanjutnya, terkait dengan kegiatan yang mampu menambah kemampuan literasi saya,
yakni saat saya memasuki kelas 12, guru bahasa Indonesia saya menganjurkan siswa untuk memperbanyak membaca buku. Siswa yang membaca buku paling banyak akan mendapatkan nilai tambahan. Karena adanya informasi tersebut, saya pun mulai rajin membaca buku, baik buku fiksi maupun buku non-fiksi. Biasanya saya mampu menyelesaikan satu buku non-fiksi selama 1-2 minggu. Namun, terkadang jika yang saya baca merupakan buku fiksi, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu buku biasanya lebih cepat. Saya pernah menyelesaikan buku fiksi 3 hari satu buku. Misalnya saja saat kelas 12, saya pernah menyelesaikan novel Bumi, Bulan, Bintang, dan juga Matahari selama 2 minggu. Buku-buku ini merupakan novel karya Terelie. Dalam buku ini terdapat banyak sekali pesan moral yang bisa kita ambil. Selain itu, saya juga pernah menyelesaikan buku Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur selama 3 hari. Sejak kelas 12 ini, saya merasa kemampuan literasi saya cukup meningkat pesat, dan saya merasa bersyukur akan hal itu, sebab dengan berbekal kebiasaan melakukan literasi ini, saya mampu menyelesaikan studi S1 dengan cukup baik, di mana selama melakukan studi S1 ini, tentunya kita sebagai mahasiswa dituntut untuk senantiasa melakukan literasi agar memiliki wawasan yang luas. Setelah membuat naratif literasi, saya benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan juga sangat bermanfaat dalam kehidupan saya. Adapun manfaat literasi dalam kehidupan antara lain, yang pertama, melatih konsentrasi dan fokus dalam setiap kegiatan. Kemudian yang kedua, melatih kemampuan berpikir kritis dalam mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga, sebagai calon pendidik, literasi dapat melatih berbicara di depan umum untuk bekal dalam komunikasi kepada murid. Kemudian manfaat yang keempat yaitu meningkatkan kepekaan terhadap informasi yang ada di berbagai media, baik media cetak maupun media digital. Kemudian manfaat yang kelima yaitu mengasah kemampuan menulis dan merangkai kata-kata dengan lebih baik. Dan manfaat yang terakhir yakni memiliki sikap keterbukaan dengan orang lain. Saya ingin berkontribusi dalam membudayakan literasi, salah satunya di lingkungan sekolah. Beberapa strategi yang saya lakukan untuk menciptakan budaya literasi yang positif di lingkungan sekolah antara lain, strategi yang pertama yaitu mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi. Misalnya saja yang pertama, menyediakan pojok baca dengan tampilan yang menarik perhatian peserta didik, serta memfasilitasi buku-buku yang bervariasi. Kemudian yang kedua, memajang karya peserta didik di dinding kelas untuk memberikan semangat kepada peserta didik untuk berkreasi dan berimajinasi. Kemudian yang ketiga, menciptakan kelas yang kaya akan informasi. Strategi yang kedua yaitu mengupayakan lingkungan sosial dan afektif sebagai model komunikasi dan interaksi yang literat. Misalnya saja yang pertama, melakukan kegiatan pentas seni tiap tahunnya. Kemudian yang kedua, memotivasi peserta didik untuk aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang ketiga yaitu melakukan kegiatan hari besar untuk berliterasi. Strategi yang terakhir yaitu mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademis yang literat. Misalnya saja yang pertama, kegiatan membaca 15 menit sebelum memulai pembelajaran dan ditulis dalam buku catatan. Kemudian yang kedua, membuat jadwal kunjungan ke perpustakaan wilayah bersama dengan peserta didik. Kemudian yang ketiga, untuk menunjang kemampuan guru dan staf, mereka perlu diberikan pelatihan
berupa peningkatan pemahaman tentang program literasi, pelaksanaan, dan juga keterlaksanaannya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.